Pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Terowongan tersebut berfungsi sebagai markas militer dan tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur. Serangkaian ledakan mengguncang wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Kepulan asap tebal membumbung di atas wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan setelah serangkaian ledakan yang terjadi pada Jumat waktu setempat. Rekaman video juga menunjukkan drone berputar di atas lokasi tak lama setelah insiden. Media Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai ledakan besar di kawasan Fartebnit dan dataran tinggi Ali Al-Taher. Serangan terjadi beberapa hari menjelang pertemuan delegasi teknis Israel dan Lebanon di Roma yang dijadwalkan membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Kita ke informasi mancanegara. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Sabtu. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Perusahaan pelayaran Yunani, Dinacom Tankers, menyatakan kapal KFO Maleas terkena 2 proyektil pada 20 Juli yang memicu kebakaran di ruang mesin dan memaksa seluruh awak meninggalkan kapal. Iran menuduh Amerika Serikat menyesatkan kapal-kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman, sementara Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Tegangan di jalur Gaza kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza, memicu kepanikan warga dan operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel.
Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Masa demonstran masuk ke hotel di Washington, tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang menghadiri jamuan makan malam. Mereka meneriakkan tuduhan genosida sebelum akhirnya digiring keluar oleh petugas. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan para demonstran berada di lobi hotel sambil meneriakkan, "Bibi, kau tak bisa sembunyi, kau melakukan genosida." Petugas kemudian bergerak dan menggiring kelompok tersebut keluar hotel sementara teriakan masih terus terdengar. Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu di Washington di mana ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menghadiri jamuan makan malam untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Demonstrasi pro-Palestina lainnya juga diadakan di seluruh ibu kota selama kunjungan tersebut, termasuk unjuk rasa di dekat Gedung Putih dan Blair House yang menyerukan diakhirinya kunjungan Amerika Serikat untuk kampanye militer Israel. Pemirsa, ketegangan di jalur Gaza kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan oleh Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza, memicu kepanikan warga dan juga operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza.